para tokoh agama, ulama, bukan. Yang ada tanggung jawab kita bersama. Itu yang intinya. Jangan mempunyai pendapat, misalnya tentara bego apa, karena polisi bego apa, wis ana sing ngatur. Sejauh mana tanggung jawab kita kalau sifatnya begitu selalu. Umpamanya kita hidup di pedesaan, Pak Lurah menganjurkan, ini sebentar lagi hari 17 Agustus, masyarakat siap untuk pasang bendera dan lain sebagainya. Nah, ketika bendera itu dipasang, pasti yang memasang tidak semuanya sama. Ada yang kurang lurus, ada yang terkadang mengganggu perjalanan karena di kampung. Kesadaran ini perlu tumbuh. Apakah kita tergantung bisa Pak Jare Hansip atau Pak Lurah baik? Apakah begitu? Pastinya tidak. Dengan kesadaran kita tegakkan kembali merah putih. Yang tadinya memasangnya kurang pas, bukan tidak baik, mungkin miring tiangnya dan sebagainya. Ini menunjukkan salah satu bukti bahwa kita telah berikrar yang menjadi lagu kebangsaan Indonesia tanah air. Benar? Benar enggak? Indonesia tanah. Benar? Sampai kapan? Sampai mati. Saya kira tidak sampai mati. Memang manusia tetap akan mati, tapi tanggung jawab kontribusi ini saling berganti. Selagi ada Indo, itu kan jawabannya, bukan selagi sampai mati. Nah, kalau sudah mati berarti tidak mempunyai. Jangan dikira para aulia, para ulama seperti Syarif Hidayatullah, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Habib Toha Ciledug, tokoh-tokoh yang lain itu diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang beliau masih keluar dari kuburnya bertakziah, seperti waktu meninggalnya Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Banyak para arwah yang menjadi syuhada mampir ke ibunya menengok. Ibunya tahu, kamu kan sudah mati, saya diberi prioritas oleh Allah Ta'ala karena kedudukan makomnya Umar bin Abdul Aziz, kemuliaannya luar biasa di sisi Allah, maka kami diperintahkan untuk bertakziah. Orang aulia itu dikuburnya begitu. Nanti lihat di dalam kitab Jami' Karamatul Aulia, para aulia di dalam kuburnya sampai sekarang. Yang ahli tahajud masih memperbarui amaliyahnya pada waktu hidupnya. Yang ahli qiraatul Quran masih tajdid, memperbarui membaca Al-Quran di dalam kuburnya sesuai muamalahnya para beliau di dunia. Dan ada yang menunggu para aulia apa? Untuk orang yang ingin bertawasul diantar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para beliau berjaga. Di antaranya apa? Negeri ini apabila diganggu, beliau siap keluar dari kuburnya untuk membentengi republik ini. Itu orang mati. Jadi berarti kalau kita katakan mati itu batas untuk membuktikan kullu nafsin dha'iqatul maut, pindah saja. Yang mati kan jasadnya, ruhnya kan tidak. Mempunyai tanggung jawab, walaupun di kuburnya itu semua para aulia. Dan dijamin oleh Allah, para syuhada masih mendapatkan rezeki di dalam kuburnya masing-masing. Maka dari itu kita kembali lagi pertanyaan tadi,
sejauh mana kita tadi mengalunkan lagu Indonesia Tanah, itu bukan lagu saja, tapi itu bagian ikrar yang menjadi lagu kebangsaan. Jadi ketika kita mengakui Indonesia tanah airku, apa nih jerone lagu baik, bisa tidak membawa ini untuk kehidupan sehari-hari. Kalau ini tumbuh pada setiap lubuk hati bangsa ini, Indonesia tanah airku, tanggung jawabnya luar biasa. Sudahlah, kita tidak usah ngomong kontribusi terlalu tinggi, tapi tanggung jawab. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Kalau Indonesia dipecah belah, kalian ikhlas atau tidak? Jawab yang tegas. Itulah jawaban yang membuktikan bahwa Indonesia tanah. Nah itulah. Tapi yang tidak mempunyai sifat tanggung jawab berbeda lagi. Panancur-ancur konopan beli-beli karep-karep isi penting utang kita warak. Nah ini bahayanya. Kalau sudah mempunyai pendirian-pendirian yang demikian. Nah, kita sadar ternyata lagu Indonesia Raya adalah kebangsaan mempunyai tanggung jawab. Ngomong kates California, abot ngomongakan kates Indo, abotnya sepiran tuh. Ambil aja tinggalan tengah. Lele dumbu kayak pesawat bayang lu. Tapi masih banyak pisang Ambon, gula Jawa. Alhamdulillah masih anan bu, masih bertahan. Tapi lamun gula Jawa ini jadi gula Bangkok repot maning. Iya boleh itu sepindah nama we. Alhamdulillah masyarakat muslimin dengan lintah arofu kita kembangkan untuk saling mengenal, saling kasih sayang. Sebab ada satu hadis terakhir walaupun kita tidak bisa panjang, capeknya pagi baru mengikuti Hari Bayangkara di Semarang. Kita berangkat bersama Pak Dandim, Pak Kapolres untuk mengikuti Hari Bayangkara ke-76, Dirgahayu Bayangkara ke-76. Itu diantaranya. Baru pulang istirahat sebentar, kayak di Fatihah belum celeduk ini kita ya. Fatihah itu kemerutuk ini kita be. Siapa sih baca Fatihah man? Khawatir beli tekabai dari Fatihah diantem bae kono. Dianggap itu kita berkerasa ngono. Beli-beli guyon ini. Masyarakat muslimin rahimakumullah, terakhir ada satu hadis dari Rasulullah SAW yang maknanya begini: kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Artinya, kalau kecintaannya kepada Rasulullah kuat, imannya akan semakin kuat. Tapi kalau kecintaannya kepada Rasulullah merosot, ya imannya pun ikut merosot. Bahayanya hadis ini diputar balik, itu bahayanya. Bagaimana caranya menghancurkan umat beragama secara umum, khususnya Islam, bisa dihancurkan bagaimana caranya, dan bagaimana Indonesia itu bisa dipecah belah. Bagaimana caranya? Di antaranya dibalik. Kalau kadar bobot iman seseorang, kecintaannya kepada nabinya, berarti kalau mau melenturkan imannya supaya merosot, jauhkan umat ini kecintaannya kepada nabinya. Itu baru umat beragama umumnya, umat Islam khususnya mudah dipecah
Rela tidak kalau umat dipecah belah? Jawab yang keras. Bagus sekali, terima kasih. Nah sebaliknya, kalau bangsa ini bagaimana cara menghancurkan pemerintah? Jauhkan dulu kecintaannya kepada tanah airnya, kecintaannya kepada bangsa, baru bangsa ini mudah dipecah belah. Bagaimana cara menggerogoti? Karena pertahanan Indonesia yang paling terkuat selain TNI Polri adalah ketahanan semesta, pertahanan kasih hoax. Bagaimana cara menghancurkan? Kalau menana polisi oknum satu saja, orbitkan terus itu supaya apa? Kita mengurangi kepercayaannya kepada polisi. Nanti kalau ada TNI satu jadi oknum, sama seperti tadi dari oknum polisi, orbitkan terus supaya apa? Melentur kecintaannya kepada TNI dan Polri. Ini bahayanya. Bikin hoax terus supaya orang mengurangi kecintaannya kepada pemerintahnya, cari segala kesalahan dan sebagainya, menjadi modal yang luar biasa. Untuk apa? Kalau sudah cerai-berai, Indonesia tinggal tunggu waktu dibagi birah. Mau dibagi berapa? Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jaga dulu, jaga. Saya manti-manti di mana saja, saya tidak peduli. Waktu walaupun capek, ini tanggung jawab kita bersama untuk membuat perekat Indonesia, perekat umat Indonesia, perekat bangsa Indonesia. Karena apa? Setiap ulama, setiap tokoh nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah SWT. Sejauh mana kamu tanggung jawab kepada tanah airmu atas segala pemberianku? Ini bahayanya. Kalau kita ini sudah tahu yang demikian, ayo rangkulan bareng-bareng. Sebab di Indonesia ini ada dua hal. Ada saudara, sebangsa, seagama, setanah air. Yang kedua, saudara kita, saudara sebangsa, setanah air. Pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW untuk bangsa ini, memberikan satu contoh. Apa di antaranya? Waktu di Madinah. Apa di Madinah itu kotanya terkenal? Piagam Madinah. Yahudi diberi hak seluas-luasnya, Nasoro diberi hak seluas-luasnya, suku-suku yang lain diberi hak bagian masing-masing. Untuk apa? Persatuan Madinah, persatuan Arab pada waktu itu. Itu diantaranya. Jadi kalau kita ngomong toleran, ya aduh, kita ketinggalan 1400 tahun yang lalu sudah dicontohi oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita niru bahaya aja ribut baik. Sebenarnya kuis anak. Haknya masing-masing sudah ada. Coba ditiru oleh ulama-ulama kita, terutama Wali Sembilan. Masuk di Indonesia, zaman kekuatan Brawijaya pada waktu itu ngetop. Tapi hebatnya, siapa yang diangkat Menteri Pertanian, Perairan? Maulana Malik Ibrahim. Juga Menteri Ekonomi. Menteri Keuangannya siapa? Imam Ibrahim Asmarakodi, ayah Kanjeng Sunan Ampel. Sing diangkat agamane beda, sing angkat agamane beda. 800 atau 500 tahun yang lalu bangsa kita sudah memberikan contoh yang luar biasa. Tinggal kita nurut. Insya Allah apa yang dilakukan oleh beliau tidak mungkin salah. Beliau lebih hati-hati daripada kita ini. Tinggal kita yakin
Tak pay contoh sing gampang bae. Bisa dado. Tiap malam Jumat Kliwon ulamon kita ziarah di Gunung Jati. Separuh untuk muslim, yang separuh lagi untuk non muslim. Diberikan hak masing-masing. Bawa ayam, panggang ayam, terserahlah mereka, beliau-beliau. Satu, dari lilin yang cindek sampai sing gawah, menyan sing cilik sampai sing gede, los bebas. Satu ruangan sendiri. Yang sebelah punya kita. Sing maca Yasin dewe, sing hataman Quran dewe, sing tahlil dewe, tahlil paling antep nganti paling seru dewek maning rombongane. Tahlil sing ngebut ya anak si jiling dadang banyak nyesek loh sing siji santai illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Tapi rombongan paling guru bisa jadi maning illallah lah kasih ributin wajib lah kasih ibu laka saling menghargai. Lah lamun kita lamun ditakoni bib istimewane ziarah ning Syarif Hidayatullah apa isin. Beli keramate barokah keduren pun mah. Isin nang kita sih. Lu isine sing endi? Isine ning Syarif Hidayatullah ning kubur sudah 400 tahun yang lalu lebih. Masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa. Kita malu kepada beliau sudah mati cukup lama, kita yang hidup kok tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.